Kemarin-kemarin nantangin Jokowi buat ngelaporin dirinya. Kemudian dilaporin Pak Jokowi, Egy Sujana mengaku happy. Tapi kok berubah sekarang? Egy Sujana memilih tinggal di luar negeri. Enggak mau dipenjara. Takut. Lah. Kok gitu? Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi. Aduh, ini gimana teman-teman? Secara terang-terangan, Egy Sujana mengaku tidak mau dipenjara lagi. Egy Sujana kabur ke luar negeri karena udah 3 kali di penjara. Enggak mau lagi. Loh. Mana yang garang kemarin itu? Mana yang sok jago itu? Nantangin Pak Jokowi buat ngelaporin. Kemudian giliran Pak Jokowi ngelaporin dia dan orang-orang lain itu, Egy Sujana mengaku happy banget, bahkan merasa blessing atau diberkati kemarin itu. Tapi kok sekarang malah kabur ke luar negeri? Lah, gimana nih Egy Sujana, teman-teman? Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Oleh karena itu, kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir. Dengan hormat. Ini sebelum kabur ke luar negeri, Egy Sujana semangatnya berkobar-kobar sekali. Meminta ke Presiden Prabowo agar jangan menghalangi mereka. Toh Presiden Prabowo tidak menghalangi kalian kok. Lah, tapi kok sekarang memilih kabur? Hadapi dong dengan gentle. Katanya ada bukti. Katanya ada bukti-bukti kuat yang menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Apakah mesti kita gerakan Interpol ini untuk mencari, menangkap Egy Sujana ini biar kembali ke tanah air, mempertanggungjawabkan segala fitnahan, tudingan dia ke Pak Jokowi. Masa dia enak aja liburan ke luar negeri, kabur gitu aja? Sedangkan masalah di sini, kegaduhan yang ditinggalkannya masih belum selesai. Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, Pak Listio Sigit, yang saya hormati, yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Kalau Pak Listio nggak berani, mohon maaf Pak Listio, lebih baik mundur. Dan kepada Pak Prabowo Subianto, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Masalah Indonesia, bahkan masalah dunia, yang seharusnya Pak Prabowo juga konsen, bantu kami yang di sini gitu loh. Jangan membiarkan. Pak Prabowo kan orang baik. Kalau orang baik itu harus adil. Ketika ada kezoliman di sekitar Pak Prabowo nih, di dekat Pak Prabowo yang orang Solo ini, harus dihukum seadil-adilnya. Jangan dibiarkan. Karena apa? Ketika Prabowo membiarkan hal ini, rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi gitu. Jadi kita pertanyakan juga ijazah Prabowo gitu loh. Apa? Kalimat terakhirnya tadi ikut mempertanyakan ijazah Prabowo. Waduh, mulai ngeluncak orang-orang ini. Tim Egy Sujana dari TPUA kembali mendatangi Mabes Polri untuk mempertanyakan laporan ijazah palsu Jokowi. Bukannya ngumpulin bukti-bukti, bukannya menunjukkan bukti-bukti dugaan mereka soal kepalsuan ijazah Pak Jokowi, malah sibuk koar-koar minta tolong ke Presiden Prabowo dan mengaku-ngaku ini ada upaya diskriminalisasi dan apalah itulah tudingan mereka playing victim. Kemarin percaya diri sekali kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Lalu mana? Silakan buktikan dong. Bukannya malah playing victim. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian orang-orang ini? Pak Jenderal, Pak
pasti ijazahnya bagus. Kalau Jokowi udah lama kita lakukan ini, sampai ada ahli IT dari UGM sendiri menyatakan palsu. Jadi jangan takut-takut lagi kepada Prabowo, kepada Pak Listio. Segera panggil Jokowi. Dia udah rakyat biasa, nggak usah ditakutin lagi. Dia orang jahat gitu loh, bukan orang baik. Jadi dengan orang jahat itu kita jangan hormat, jangan dilindungi. Harus kita kejar untuk membongkar semua ini. Sekali lagi, kami akan terus melawan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi, Pak Listio Sigit berani menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Terjadi kerusakan hari ini akibat Jokowi berkuasa 10 tahun. Kalau tidak ada Jokowi, saya yakin Indonesia nggak serusak seperti ini. Orang gila mana yang berani memasukkan ijazah untuk jadi presiden? Di dunia nggak ada. Cuman Jokowi aja ini yang bermasalah. Ini gila. Aduh. Semoga ya tim Egy Sujana dari TPUA mampu mempertanggungjawabkan. Mereka tidak menanya ya, mereka tidak menduga soal ijazah Pak Jokowi. Tetapi di sini sudah berulang kali ya kalimat-kalimat ini, mereka mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Jadi wajar kena orang-orang ini. Ada juga Rizal Fadilah di sana. Ketika setiap orasi, pidato sangat menyala sekali, berapi-api sekali. Katanya sudah ada bukti dan katanya yakin sekali ijazah Pak Jokowi itu palsu. Makanya siap-siap saja. Ini juga Rizal Fadilah merupakan calon tersangka atas laporan Pak Jokowi. Kasihan Rizal Fadilah kalau harus menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Akibat bibirnya, akibat ocehannya, membuat dirinya dalam masalah besar. Ijazah itu sudah diselidiki oleh Bareskrim, bukan Anda. Anda juga nggak punya legal standing. Ada. Sebagai apa legal standing Anda? Nggak ada, Mas Roy. Kami minta kampus UGM. Kita mau lihat aja, TPU aja legal standingnya itu tanda tanya. Gitu loh, makanya kandas. Apalagi Anda nggak punya legal standing sama sekali. Anda juga nggak bisa meneliti itu secara hukum. Gitu loh. Oke. Salah. Peneliti yang salah besar. Ada undang-undang ya gini nih. Lo apa? Udah berkali-kali jasa palsu ini ditolak, Mas Roy. Apa? Dengar dulu. Ketika undang-undangnya Anda ini masuk penjara. Udah. Roy Suryo cuma bisa nyengir, nggak bisa membantah setiap kata kalimat yang dilontarkan oleh Sylvester Matutina. Nggak ada legal standing. Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan kawan-kawan meneliti ijazah Pak Jokowi. Apakah asli atau palsu? Tidak ada kewenangan. Itu ya, clear sampai di situ. Tidak ada kewenangan mereka. Tidak ada surat izin mereka. Makanya Roy Suryo cuma bisanya nyengir, mendengarkan kata-kata penekanan dari Sylvester Matutina ini. Orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta. Melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Apakah kita harus semua jadi martir saja demi keselamatan negeri ini? Saya pikir hampir semua siap jadi martir menghadapi orang satu itu. Saya Didu kasihan berteriak
marah-marah. Besar sekali suaranya. Ada barisan sakit hati. Ini Said Didu merupakan pecatan ya. Pecatan di era Pak Jokowi. Wajar saja beliau ini menaruh kebencian mendalam, dendam kesumat ke Pak Jokowi dan keluarga. Di mana ada yang benci ke Pak Jokowi, di situ pasti ada Said Didu bergabung di sana. Ada melawan Raja Jawa, kata Said Didu, satu keluarga. Aduh, kasihan sekali orang-orang ini yang terus berteriak seolah-olah Jokowi memiliki kesalahan besar yang super besar. Tetapi giliran nanti, mana bukti-buktinya? Silakan tunjukkan, laporin, dan bawa bukti-buktinya yang menyatakan kalau memang banyak sekali kesalahan Pak Jokowi. Nah, itu tidak ada. Tidak bisa mereka tunjukkan. Cuma omon-omon, cuma narasi semata. Nah, gimana? Itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tuliskan komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah ini.